Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Jazakumullahu khairan. Dan lihatlah pada diri kalian apa yang sudah kalian persiapkan untuk di hari besok, untuk di hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini kalimat dalam ayat ini, maksud saya adalah kata kerja di dalam kalimat dalam ayat ini ada 3 kata kerja. Kata kerja yang pertama adalah ittaqullah. Ya, maksudnya fi'il amr, kata kerja perintah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Kemudian setelah Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, Allah menggandengkan dengan kalimat yang kedua, kata kerja perintah yang kedua, wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad, yaitu untuk bermuhasabah. Bermuhasabahlah diri kalian, berintrospeksi diri kalian semua. Setelah Allah menyebutkan kalimat muhasabah, maka Allah menutup ayatnya wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Coba, luar biasa. Allah menggandengkan kalimat takwa dengan apa? Muhasabah, berintrospeksi diri. Maknanya adalah tidak akan sempurna ketakwaan kita kepada Allah sampai kita senantiasa bermuhasabah tiap hari. Bermuhasabah diri kita tiap hari. Nah, ini yang harus kita lakukan setelah Ramadan telah meninggalkan kita, dan dengan izin Allah tahun depan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, kalaupun umur kita masih panjang. Tapi semoga tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan lagi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalimat ini nasihat pertama ya, sikap para ulama ya, para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, pertama adalah apa? Muhasabah. Nih, muhasabah. Tadi Quran surah apa? Al-Hasyr ayat 18. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwa annal muhasabata tanqasimu ila qismain, bahwa muhasabah ada 2 macam. Ini yang harus kita pahami. Yang pertama adalah al-muhasabatu qabla al-amal, yaitu bermuhasabah sebelum beramal. Ya, sebelum beramal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, baik itu sholat, puasa, haji, umroh, infak, sedekah dan lainnya, kita lakukan untuk siapa? Ya, kita lakukan untuk Allah. Tapi seandainya di saat kita mau berinfak, membantu sesama, tapi ada embel-embelnya dalam qalbu kita, dalam hati kita, maka tinggalkan ibadah itu. Kenapa? Sia-sialah amalan ibadah kita kalau kita niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat kita sudah berjanji sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadah kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, sebagaimana perkataan ini dinukil oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Iqasatul Lahfan min Maswati Syaitan. Kitabnya ini, ini ada beberapa kitab di sini, di perpustakaan sini, kitab Iqasatul Lahfan min Maswati Syaitan. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, rahimallahu rajulan ayyakifa 'inda hammatihi wa in kana lillahi madha wa in kana li ghairillahi tarak. Semoga Allah merahmati seorang hamba
yang senantiasa berhenti sejenak ketika mau beribadah. Mau beribadah, dia berhenti sejenak. Mau beramal soleh, dia berhenti sejenak. Ngapain dia? Dia merenungi sejenak, ya, bermuhasabah. Wa in kana lillahi madha, seandainya amalan ibadah itu dia niatkan karena Allah, maka dia melanjutkan untuk melakukan amal ibadah tersebut. Wa in kana li ghairillahi tarak, namun sebaliknya, seandainya dia ingin melakukan amal ibadah itu bukan karena Allah, niatnya supaya dipuji oleh manusia, niatnya supaya riya, ingin memamerkan amal ibadahnya, tarak, maka lebih baik dia meninggalkan amal ibadah itu. Kenapa? Sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Tidak bernilai apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang pertama kali dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam itu adalah 3 orang ahlul ibadah. Ahlul ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Pertama, seorang mujahid yang berperang. Ya, yang kedua itu adalah seorang dermawan yang suka memberi, berinfak. Yang ketiga adalah alim ulama, qori. Ya, 3 orang ini pertama kali dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena niat mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita lakukan adalah bermuhasabah sebelum apa? Beramal.